Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hadirin pegawai Markaz Al-Bassam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang luar biasa, berisi petunjuk, berisi hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita akhlak mulia, berisi hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita akan tujuan diciptakannya manusia, dan hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita untuk bermujahadah, mencari, mempersiapkan apa yang abadi, bukan yang sementara. Kita telah tiba pada hadis ke-10 dari bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, atau hadis ke-104 kalau kita hitung dari awal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-ashir an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Ada 3 perkara yang akan mengikuti seorang mayit, yaitu yang pertama ahluhu, keluarganya, termasuk di dalamnya kerabat, saudara, dan tetangga. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Wa amaluhu, dan yang ketiga amalnya. Fayarji'u ithnani, dari 3 perkara yang mengikuti mayit ini, 2 diantaranya akan kembali lagi. Wa yabqa wahidun, dan 1 perkara akan tinggal bersama mayit. Yarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan keluarga itu akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya akan tinggal bersamanya. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang singkat ini perlu kita renungi bersama agar semangat mujahadah kita bertambah, agar semangat kita dalam beribadah meningkat. Kalau dalam perkara dunia kita menginginkan pasangan atau partner atau teman yang setia, ketika kita buka usaha misalnya, kita ingin punya partner yang setia, atau ketika kita punya perusahaan, maka kita ingin punya karyawan yang setia, kita ingin punya pegawai yang setia. Itu urusan dunia. Kita mencari teman yang setia. Maka lebih utama dari itu adalah apa yang menjadi teman setia kita di akhirat nanti.
Dalam hadis ini disebutkan dua hal yang akan meninggalkan kita, tidak menetap bersama kita, tetapi hanya mengantarkan kita ke kuburan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa ma'ajabul hayatud dunya wa ma adnaha. Hadis ini menunjukkan betapa hinanya dunia ini. Yatawalla dafnuka man anta ahabbun nasi ilaih, yudfinunaka wa yub'idunaka anhum. Orang yang mengantarkan kita ke kuburan, orang yang menguburkan kita, orang yang mungkin berebut harta kita, itu adalah orang-orang yang paling kita cintai. Keluarga kita mengantarkan kita ke kuburan, kemudian menguburkan. Beberapa mungkin ketika seorang jenazah ditunda penguburannya, kenapa? Nunggu kakaknya misalnya belum datang, nunggu orang tuanya belum datang. Orang-orang yang paling kita cintai justru mereka adalah orang-orang yang mengantarkan kita kepada kuburan, dan mereka sebatas mengantarkan. Walau annahum a'tu ujratan ala an tabqa jasadan bainahum ma radu bidzalik. Orang-orang yang kita cintai di dunia, keluarga kita, saudara kita, seandainya mereka dibayar untuk menemani kita di dalam kubur, tidak akan ada yang ridho, tidak ada yang mau. Siapa yang mau menemani di kuburan? Tidak ada. Sesedih apapun keluarga kita ketika kita tinggalkan, maka seiring berjalannya waktu, kesedihan itu akan berkurang dan mereka akan meninggalkan, tidak setia. Maka perlu untuk mempersiapkan, mencari apa yang setia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, sayaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang munafikin di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, meminta mereka, menyuruh mereka untuk pergi ke Mekah. Tapi kemudian mereka tidak mematuhi Nabi dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami tidak berjihad, tidak memenuhi panggilanmu. Kenapa? Karena sibuk, karena disibukkan dengan harta dan keluarga. Maka harta dan keluarga ini selain tadi mereka tidak setia, mereka juga ternyata bisa menjadi musuh untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Atau ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum. Maka berhati-hati. Bukan berarti harta dan keluarga sepenuhnya buruk, tidak. Tetapi harta dan keluarga mempunyai potensi untuk menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering kita rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga untuk siapa? Untuk kedua orang tua, untuk anak saya, untuk saudara saya. Kita berjuang, berlelah,
bersusah payah untuk mereka yang tidak setia menemani kita di dalam kubur. Sekalipun mereka mau menemani kita di dalam kubur, itu tidak ada manfaatnya. Yang lebih bermanfaat untuk seorang mayit adalah doa. Terlebih terkait harta, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malika, padahal harta yang kau miliki itu tidaklah lebih dari yang pertama, ma akalta fa afnaita, harta yang kau makan kemudian habis. Au labista fa ablaita, atau harta yang kau pakai, dibelikan pakaian lalu menjadi kusut. Au tasaddaqta fa amdaita, atau harta yang kamu sedekahkan dan itu yang akan kau dapatkan balasannya di hari akhir. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga yang kita cintai dan harta yang kita banggakan, kita usahakan, itu semuanya akan meninggalkan kita. Wa yabqa amaluh, yang setia adalah amal. Pertanyaan berikutnya, amal di sini yang setia menemani kita, apakah amal baik atau amal buruk? Dalam hadis Al-Barra bin Azib yang panjang menceritakan bagaimana seorang anak Adam ketika nanti dicabut ruhnya, kemudian diangkat ruhnya ke langit, kemudian dikembalikan ke kuburnya, kemudian ditanya tentang beberapa hal, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Setelah itu, apabila dia adalah seorang mukmin, ya'tihi rajulun hasanul wajhi husnul thiyabi tayyibur rih. Apabila dia adalah seorang yang memiliki amal baik, maka akan datang seorang laki-laki memiliki wajah yang rupawan, baju yang elegan, dan aroma yang enak dicium, yang wangi. Kita bayangkan di kuburan yang sempit itu, gelap, sendirian, kemudian datang seseorang yang rupawan, yang bersih, yang rapi, yang wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, berbahagialah dengan apa yang akan menjadi berita gembira bagimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang kau janjikan, yang dijanjikan bagimu. Di kuburan nanti baru kita akan tersadar, oh dulu istighfar kita, kesabaran kita ketika ditimpa musibah, syukur kita ketika mendapatkan nikmat, itu semua adalah kebaikan dan akan berubah atau akan datang dengan wujud seseorang yang tampan, yang rupawan. Fayaqulu lahu man anta fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, siapakah engkau? Wajahmu datang dengan membawa kebaikan. Fayaqulu ana amalukas salih, aku adalah amal salehmu, amal baikmu. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba banyak melakukan dosa, di kuburan nanti dalam kondisi kubur yang sempit dan gelap, dia akan ditemani dengan orang yang rajulun qabihul wajhi, wajahnya buruk rupa, qabihus siyab, bajunya lusuh, muntinur rih, dan aromanya bau tidak sedap. Dalam masjid yang luas seperti ini saja, ketika kita bersampingan dengan orang yang misalnya belum mandi, tidak nyaman. Masjid yang tadinya luas terasa sempit, aroma tidak sedap. Lalu bagaimana nanti di dalam kubur? Fayaqulu abshir billadzi yasu'uk hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Lelaki yang bermuka buruk tadi memberikan berita gembira,
akan tetapi itu adalah kiasan. Bergembiralah dengan berita buruk yang akan kau dapatkan. Fayaqulu man ant? Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah amal buruk. Fal amal salih, amal salih adalah satu-satunya teman yang setia menemani kita. Maka ketika kita rela berkorban untuk keluarga, rela berjuang untuk mengumpulkan harta, seharusnya kita lebih rela berjuang dan berkorban untuk teman setia dunia akhirat, yaitu amal kita, amal saleh kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Harta dan keluarga hanya mengantarkan kita sampai kuburan. Berikutnya yang tersisa hanyalah kita dan amalan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang kita baca, yang kita dengarkan bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk bermujahadah, memaksimalkan ibadah, karena hanya amalan yang baik yang menjadi teman setia di kuburan kelak. Aqulu qawli hadza wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.